Junjie memberi isyarat dengan tangannya. Tubuhnya bergerak dan dia melompat ke elang yang sangat besar itu. Mo Qingluan juga mengikuti di belakang. Setelah memanggil Lin Yan yang berada agak jauh untuk mengikuti, Xiao Yan juga melompat ke elang besar itu. Peng Junjie meletakkan kedua tangannya di belakangnya setelah melihat bahwa beberapa dari mereka telah melompat ke elang besar. Dia berdiri di atas kepala elang ketika elang itu mengepakkan sayapnya. Setelah itu, ia menghasilkan angin kencang saat memotong udara dan terbang menjauh dari gunung petir angin. Dalam beberapa kilatan, itu benar-benar menghilang dari fokus tatapan semua orang di stadion. Jian Junjie dan Huang Guan Junjie mengucapkan selamat tinggal pada Lei Junjie setelah menyaksikan kelompok Peng Junjie menghilang. Akhirnya, mereka meraih murid-murid mereka dan dengan cepat meninggalkan gunung petir ini. Setelah kelompok Jian Junjie DKK pergi, hanya orang-orang dari pavilion petir angin yang tersisa. Hanya pada saat ini, ekspresi Lei Junjie benar-benar menjadi suram. Matanya beralih ke arah Nona Feng ketika dia bertanya, "Apakah kamu benar-benar merasakan darah esensi Phoenix kuno sebelumnya?" "Saya benar-benar merasakannya, namun saya juga tidak tahu mengapa saya tidak dapat menemukannya." Nona Feng mengangguk dan berbicara dengan penuh kepastian kepada Lei Junjie. Lei Junjie sedikit mengangguk ketika dia mendengar kata-kata Nona Feng. Dia segera berbicara dengan cara yang menyeramkan. "Kamu harus kembali dan melaporkan masalah ini kepada suku surga Pindik Iblis. Pada saat itu, para ahli di klanmu pasti akan ikut campur dan menangkap Xiao Yan. Jika orang-orang dari pavilion bintang jatuh menghentikan mereka, seharusnya tidak sulit bagi suku surga Pindik Iblis untuk menghabisi mereka mengingat kekuatannya." Nona Feng merasa ragu sejenak ketika dia mendengar kata-kata Lei Junjie. Akhirnya, dia mengepalkan giginya dan mengangguk. "Karena kamu menolak untuk melumpuhkan gerakan 3000 petirmu sendiri, aku akan menyebabkan kamu tidak dapat menggunakan keterampilan Do lainnya di masa depan." Ekspresi ganas muncul di wajah Lei Junjie. Kata-katanya dipenuhi dengan niat baku hantam yang menyebabkan beberapa orang di sekitarnya tremor. Di sisi lain, angin kencang tiba-tiba naik di langit biru yang tenang. Elang yang sangat besar membawa badai petir saat terbang. Di belakang elang itu duduklah kelompok Peng Junjie. Pada saat ini, Xiao Yan duduk bersila di belakang elang ini. Pandangannya melihat ke arah gunung petir dan menemukan bahwa gunung itu telah menghilang. Jantungnya yang sebelumnya tegang akhirnya perlahan tenang. Segera, dia mengepalkan giginya dan api hijau menyala dengan kuat di tangannya. "Apa itu?" Sosok Peng Junjie langsung muncul di samping Xiao Yan saat dia bertanya dengan heran. Xiao Yan tidak menjawab pertanyaan Peng Junjie. Matanya menatap nyala api yang membakar di tangannya. Tetes darah hijau tercampur dalam nyala api yang perlahan naik. Darah ini yang mengandung kumpulan energi yang mengejutkan perlahan-lahan dipaksa keluar. Peng Junjie, Mo Qingluan dan Lin Yan menunjukkan ekspresi terkejut ketika mereka melihat ini. Mereka tidak menduga Xiao Yan telah menyembunyikan benda ini sebelumnya di dalam api surgawi. Api hijau membakar dengan sangat gila. Suhu tinggi menyebar darinya, menyebabkan angin kencang di sekitarnya menjadi lebih panas. Mata Peng Junjie dan yang lainnya menatap ke dalam nyala api ini. Mereka bisa melihat ada 3 tetes darah merah berputar di dalamnya. Itu memang darah esensi Phoenix kuno, apalagi warnanya sangat padat. Kemungkinan itu hanya bisa disempurnakan dari darah beberapa surga Pindik Iblis yang telah mencapai kelas Dozun. Wajah Mo Qingluan yang berada di samping Xiao Yan berubah ketika dia melihat 3 tetes darah merah ini. Pada saat yang sama, dia juga mengeluarkan seruan. Bahkan ekspresi Peng Junjie juga berubah ketika dia mendengar kata-kata Mo Qingluan. Namun, untungnya tidak ditemukan sebelumnya. Kalau tidak, kemungkinan akan sangat merepotkan. Kelas Doujin darah esensi Phoenix kuno sudah cukup untuk mendapatkan kekuatan surga Pindik Iblis. Kamu berdua tidak boleh membocorkan masalah ini kepada siapapun. Ekspresi Peng Junjie menjadi jauh lebih serius saat dia perlahan berbicara. Mo Qingluan dan Lin Yan mengangguk ketika mereka mendengar kata-kata Peng Junjie. Darah esensi Phoenix kuno telah dipaksa keluar oleh Xiao Yan. Kenapa ekspresinya? Mata Lin Yan melihat wajah Xiao Yan saat dia tiba-tiba bertanya dengan agak ragu. Peng Junjie dan Mo Qingluan juga mengarahkan pandangan mereka ke arah Xiao Yan ketika mereka mendengar kata-kata Lin Yan. Mereka juga bisa melihat bahwa wajah Xiao Yan berwarna merah darah dan suhu tubuhnya juga sangat panas pada saat ini. Ada lebih dari 3 tetes darah esensi Phoenix kuno ini. Sisanya masih ada di tubuhnya. Namun, sepertinya dia tidak bisa memaksa mereka keluar. Peng Junjie dengan cepat merasakan masalahnya dan dia menjelaskannya dengan suara yang dalam. "Apa yang harus kita lakukan?" Lin Yan menjadi cemas saat dia segera bertanya.
Bagian dalam dari esensi Phoenix kuno mengandung kekuatan garis keturunan surga Phoenix Iblis. Tidak mungkin bagi orang biasa untuk menyerapnya. Jika seseorang dengan kuat menyerapnya, kemungkinan ia akan hancur berantakan. Satu-satunya hal yang bisa kita lakukan sekarang adalah membantunya mengeluarkan darah esensi Phoenix kuno yang tersisa di dalam tubuhnya. Mo Qingluan berbicara dengan senyum suram. Tidak ada cara untuk memaksanya keluar. Sebelumnya, Xiaoyan menyembunyikan darah esensi Phoenix kuno di dalam api surgawi untuk menghindari pencarian Peng King Namun, suhu api surgawi sangat tinggi. Ini telah menyebabkan beberapa energi darah esensi Phoenix kuno menyebar. Sekarang, itu pada dasarnya telah menyebar ke seluruh tubuhnya. Sudah tidak mungkin untuk sepenuhnya memaksanya keluar. Peng Junjie menggelengkan kepalanya saat dia berbicara. Mo Qingluan merentangkan tangannya ketika dia mendengar kata-kata Peng Junjie. Dia juga tidak berdaya jika ini masalahnya. Mari kita lihat situasinya dulu. Peng Junjie menyuarakan pikirannya. Jika dia ikut campur sesuka jidatnya dalam masalah ini sekarang, kemungkinan dia hanya akan menambah masalah. Sementara mereka bertiga ngebacrit, kulit Xiaoyan menjadi panas mendidih. Warnanya juga berubah menjadi merah darah. Sekilas, dia tampak seperti iblis dari neraka. Tentu saja, penampilan luar Xiaoyan bukan satu-satunya yang mengalami masalah. Pada saat ini, bagian dalam tubuh Xiaoyan juga dalam kekacauan total. Energi merah itu seperti kuda-kuda yang berlari kencang yang dengan gila merayap menembus bagian dalam tubuhnya. Kekerasan gila yang terkandung di dalamnya menyebabkan bagian dalam tubuhnya berulang kali memancarkan gelombang demi gelombang rasa sakit yang gila. Sial, pikiran Xiaoyan mencoba yang terbaik untuk menekan baku hantam di dalam tubuhnya saat dia perlahan mengutuk. Aku tidak percaya bahwa aku tidak bisa menaklukkanmu setelah berhasil menjinakkanmu. Xiaoyan dengan kejam menggertakkan giginya saat dia mempelajari situasi kacau di dalam tubuhnya. Sebuah pikiran melintas di hatinya dan kekuatan spiritual melonjak di antara alisnya. Setelah itu, ia dengan liar menyerbu tubuhnya dan secara paksa mengejar energi yang tersebar ke arah tertentu. Kekuatan spiritual secara acak bergerak ke setiap bagian tubuhnya, melakukan yang terbaik untuk mengejar energi merah ini. Meskipun tubuh Xiaoyan sangat lelah dengan kekuatan spiritualnya, itu cukup efektif. Dalam waktu kurang dari 10 menit, energi merah yang tersebar di seluruh tubuhnya telah berkumpul bersama, berubah menjadi sebuah gumpalan energi merah seukuran telapak tangan. Xiaoyan menghela napas lega di dalam hatinya saat dia mengamati sekelompok energi ini yang telah dikumpulkan bersama. Sebuah pikiran melintas di hatinya dan nyala api hijau muncul berubah menjadi kuali api. Itu secara kebetulan membungkus gumpalan energi ini. Kuali api baru saja membungkus gumpalan energi ini ketika suhu yang sangat tinggi muncul keluar darinya. Energi merah tampaknya telah merasakan beberapa bahaya ketika suhu tinggi naik. Itu tersebar terpisah dan berubah menjadi banyak gumpalan yang melesat ke segala arah. Namun, kuali api pada saat ini sudah dibawa kendali pikiran Xiaoyan. Oleh karena itu, energi merah dipantulkan kembali ketika mereka mengetuk ke dalam kuali api menjadi gumpalan kacau. Ketika energi liar dan keras ini berubah menjadi kacau, suhu tinggi kuali api dengan cepat naik. Suhu tinggi yang menakutkan secara bertahap menyebabkan gumpalan energi merah ini secara bertahap menghilang. Akhirnya, itu berubah menjadi gumpalan kabut merah dan perlahan melayang keluar dari kuali api. Gumpalan kabut merah ini tidak lagi menunjukkan sifat ganas setelah disempurnakan oleh api teratai hati. Segera, gumpalan kabut merah itu perlahan melayang keluar dan bergabung ke seluruh tubuh Xiaoyan. Setelah penggabungan kabut merah ini dan tubuhnya, Xiaoyan terkejut menemukan bahwa segala sesuatu di tubuhnya tampaknya telah diberi tambahan kekuatan pada saat ini. Darah esensi Phoenix kuno ini memang obat spiritual yang bagus untuk meningkatkan kekuatan tubuh seseorang. Namun, kemungkinan efeknya akan lebih baik jika digunakan untuk menyuling pil obat. Xiaoyan bergumam pelan di dalam hatinya saat dia merasakan perubahan di dalam tubuhnya. Segera, dia merasa agak menyesal. Setelah penyemprotan berulang kali dari api teratai hati, kabut merah berulang kali muncul keluar dari atas kuali api. Momentum ini menunjukkan tanda-tanda itu secara bertahap menjadi lebih padat. Ledakan tubuh. Xiaoyan tiba-tiba bergetar ketika dia memikirkan hal ini. Dia langsung pulih dari kegembiraan karena tubuh fisiknya diperkuat. Pikiran Xiaoyan memasuki kuali api. Pada saat ini masih ada 2/3 dari gumpalan energi merah. Hanya sepertiga dari gumpalan ini diserapnya membuat Xiaoyan merasa tubuhnya tidak akan bisa bertahan. Jika sisanya benar-benar diserap oleh tubuhnya, kemungkinan tubuhnya akan benar-benar meledak. Hati Xiaoyan merasa gundah ketika dia memikirkan hal ini. Namun jika dia tidak sepenuhnya
tubuhnya memperbaiki darah esensi Phoenix kuno ini dalam situasi ini, itu akan secara acak melesat di sekitar tubuhnya. Pada saat ini, Xion tidak diragukan lagi memasuki dilema. Sementara Xion merasa dilema, penyempurnaan dalam kuali api tidak berhenti. Gelombang demi gelombang kabut merah melengkung dan bangkit menutupi setiap tubuh Xiaoyan dalam kabut itu. Xiaoyan dengan sedih menemukan bahwa tubuhnya secara bertahap mulai tidak dapat menyerap lagi, sementara kabut merah terus meresapi tubuhnya. Tubuhnya juga secara bertahap mulai menunjukkan tanda-tanda rasa sakit yang gila setelah berulang kali kabut merah ini memasuki tubuhnya. Sementara itu, di elang angin yang sangat besar, Lin yang menyaksikan tubuh Xiaoyan ketika warna merah darah secara bertahap berkurang. Dia juga menghela napas lega. Orang ini sebenarnya menyerap darah esensi Phoenix kuno. Mo Qingluan disambit terkejut ketika dia melihat kejadian ini. Dia segera menyuarakan keterkejutannya. Peng Junja sedikit mengangguk ketika dia mendengar kata-kata Mo Qingluan. Meskipun tidak ada perubahan dalam aura Xiaoyan, dia masih bisa merasakan kekuatannya meningkat dengan mengandalkan indera tajam dari Elite Dozun. Darah esensi Phoenix kuno memang memiliki efek besar dalam meningkatkan kekuatan tubuh seseorang. Namun, begitu tubuh seseorang tidak dapat menahan kekuatan semacam ini, kemungkinan besar tubuh itu akan meledak. Mo Qingluan merajut alisnya saat dia berkata dengan lembut. Oke, sampai di sini saja saya menyampaikan cerita Donghua BTTH. Akhir kata, saya ucapkan bye.